Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Timnas Indonesia masih minim opsi pemain naturalisasi di lini depan, Sydney Van Hooijdonk jadi pertimbangan. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya menjelang berbagai ajang internasional. Namun satu hal yang masih menjadi perhatian adalah kurangnya opsi pemain naturalisasi di lini depan. Meski telah mendatangkan beberapa pemain keturunan, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sepertinya masih perlu mempertimbangkan penambahan kekuatan di posisi penyerang. Dalam hal ini, nama Sydney Van Hooijdonk muncul sebagai salah satu pilihan potensial. Saat ini, Timnas Indonesia baru memiliki Rafael Struijk sebagai satu-satunya striker berlabel Eropa. Struijk, yang memiliki pengalaman bermain di Eredivisie bersama ADO Den Haag dan saat ini bermain untuk FC Volendam, sempat mencuri perhatian publik dengan status naturalisasinya. Namun, performanya di atas lapangan sejauh ini belum mampu menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan oleh timnas. Dari beberapa laga yang sudah dilakoninya bersama tim Garuda, Struijk belum mampu tampil sebagai predator andalan di depan gawang lawan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan opsi lain yang bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Nama Sydney Van Hooijdonk menjadi salah satu pemain yang bisa dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Van Hooijdonk memiliki reputasi yang cukup mentereng di kancah sepak bola Eropa. Karirnya yang gemilang di Italia bersama Bologna menjadi salah satu bukti bahwa ia memiliki kualitas yang mumpuni untuk berkontribusi di level internasional. Selain itu, ia juga memiliki darah keturunan Maluku dari sang nenek, yang membuka peluang baginya untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari skuad Garuda. Karir Van Hooijdonk mulai mencuat ketika ia tampil impresif bersama NAC Breda di divisi kedua Belanda. Ketajamannya di depan gawang membuat Bologna, klub Serie A Liga Italia, tertarik untuk merekrutnya. Meski sempat dipinjamkan ke Heerenveen di Eredivisie, Van Hooijdonk menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu penyerang muda yang paling menjanjikan di Eropa. Kembali ke Bologna, ia terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan menjadi andalan di lini depan klub tersebut. Dalam konteks timnas Indonesia, Van Hooijdonk bisa menjadi solusi ideal untuk meningkatkan daya serang. Ia tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga pengalaman bermain di liga-liga besar Eropa, yang tentu akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Ketajamannya di kotak penalti, kemampuan dalam duel udara, serta naluri mencetak golnya membuat Van Hooijdonk bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Jika PSSI benar-benar serius mempertimbangkan naturalisasi Van Hooijdonk, maka timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang signifikan di lini depan. Kehadirannya bisa meringankan beban yang selama ini hanya bertumpu pada Struijk dan beberapa pemain lokal. Dengan usia yang masih muda, Van Hooijdonk memiliki potensi untuk menjadi andalan timnas dalam jangka panjang. Namun, proses naturalisasi tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. PSSI harus memastikan bahwa Van Hooijdonk memiliki komitmen yang kuat untuk membela Indonesia. Di sisi lain, pihak Van Hooijdonk juga harus diyakinkan bahwa bermain untuk timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat untuk perkembangan karirnya. Pada akhirnya, jika PSSI berhasil mendatangkan Van Hooijdonk, maka timnas Indonesia bisa memiliki lini depan yang lebih solid dan kompetitif. Kombinasi antara pemain-pemain lokal berbakat dan para pemain naturalisasi dari Eropa diharapkan mampu membawa tim Garuda meraih prestasi yang lebih tinggi di level internasional, baik di ajang Piala AFF, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi jawaban atas kebutuhan timnas Indonesia di sektor penyerang. Kini, tinggal menunggu langkah konkret dari PSSI untuk mewujudkan rencana ini. Tak masuk skuad timnas Belanda untuk Liga Nasional, Jan Maatsen dikabarkan telah dihubungi PSSI untuk segera dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian penggemar sepak bola nasional, bek kiri muda berbakat asal Belanda, Jan Maatsen, telah dilaporkan sudah dihubungi oleh PSSI untuk membahas kemungkinan naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia.
Kabar ini mencuat setelah Maatsen tidak dipanggil ke skuad timnas Belanda untuk ajang UEFA Nations League yang akan digelar pada November mendatang. Potensi perekrutan Maatsen oleh Indonesia semakin menarik perhatian, terutama jelang laga penting timnas Indonesia kontra Jepang pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ian Maatsen, yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama Burnley, merupakan salah satu pemain muda yang tampil impresif dalam beberapa musim terakhir. Pemain yang lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002 ini dikenal sebagai bek kiri modern yang memiliki kemampuan bertahan kuat serta kemampuan menyerang yang memukau. Sepanjang karirnya, Maatsen sempat memperkuat akademi klub-klub besar Eropa seperti PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Chelsea. Setelah beberapa musim menjalani peminjaman, termasuk di Charlton Athletic dan Coventry City, performa apiknya menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Namun, karir internasionalnya dengan timnas Belanda tampaknya belum berjalan mulus. Meski sempat tampil untuk timnas Belanda U21, Maatsen belum berhasil menembus skuad senior di Oranje, terutama setelah ia tak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman untuk Nations League 2024. Tidak masuknya Ian Maatsen ke dalam skuad Belanda ini membuka pintu bagi PSSI untuk melakukan pendekatan. Sumber-sumber internal dari PSSI menyebutkan bahwa Maatsen telah dihubungi secara informal untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ketua Umum PSSI, yang sebelumnya sukses melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain keturunan Eropa, disebut-sebut ingin memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berbakat seperti Maatsen. Proses naturalisasi Maatsen tentu akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia, terlebih jika ia bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini juga datang di saat yang tepat, mengingat Indonesia kini tengah membutuhkan peningkatan kualitas di sektor pertahanan, terutama di sisi bek kiri, untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dalam kualifikasi yang semakin ketat. Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga yang sangat penting untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia, akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama setelah beberapa pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes resmi memperkuat skuad Garuda. Namun, untuk menghadapi tim sekelas Jepang, Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Disinilah nama Ian Maatsen masuk sebagai sosok yang sangat diharapkan bisa memberi dampak besar jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Kecepatan dan kemampuan Maatsen dalam bertahan maupun menyerang dari sisi kiri lapangan bisa menjadi senjata penting bagi timnas Indonesia dalam mengimbangi permainan cepat Jepang. Rencana naturalisasi Ian Maatsen tentu mendapat perhatian besar dari supporter sepak bola Indonesia. Beberapa dari mereka menyuarakan dukungannya di media sosial, berharap bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka melihat Maatsen sebagai pemain yang mampu meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia, terutama dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Namun, di sisi lain, proses naturalisasi Maatsen juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mempertanyakan apakah langkah ini hanya solusi jangka pendek, atau apakah naturalisasi pemain asing akan merugikan perkembangan pemain lokal. Meski demikian, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, banyak naturalisasi pemain yang berhasil membawa dampak positif, seperti halnya di sektor pertahanan yang semakin solid dengan kehadiran pemain naturalisasi. Keputusan Ian Maatsen untuk memilih bergabung dengan timnas Indonesia tentu akan menjadi penentu masa depan karir internasionalnya. Jika ia resmi dinaturalisasi, Maatsen bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang PSSI untuk menciptakan tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Ian Maatsen akan membawa energi dan kualitas baru ke dalam skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Ian Maatsen. Apakah proses naturalisasi ini akan berjalan mulus, dan apakah Maatsen bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026? Para supporter dan pecinta sepak bola tanah air tentu berharap yang terbaik, sambil menunggu kabar resmi dari PSSI terkait kelanjutan proses ini. Satu hal yang pasti,
jika Maatsen resmi bergabung, Indonesia akan memiliki bek kiri berkelas internasional yang siap membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi. Winger Vitesse berdarah Depok, Miliano Jonathans, dihubungi PSSI, siap gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Miliano Jonathans, winger berbakat kelahiran Belanda yang memiliki darah Depok, menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah kabar bahwa PSSI telah menghubunginya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem ini dikabarkan siap menyambut panggilan tersebut, mengisyaratkan kesediaannya memperkuat tim Garuda dalam laga krusial kontra Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans, yang kini berusia 22 tahun, tumbuh sebagai pemain yang menjanjikan di Akademi Vitesse Arnhem. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, kecepatan, dan visi permainan yang tajam, ia kerap menjadi andalan di sisi sayap untuk tim asal Eredivisie tersebut. Meski lahir dan besar di Belanda, Jonathans memiliki garis keturunan Indonesia dari orang tua yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Fakta ini membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Sejak promosi ke tim utama Vitesse, Jonathans telah menunjukkan potensi besar dengan penampilannya yang konsisten. Beberapa kali ia tampil sebagai pembeda dalam laga-laga penting, membuat namanya diperhitungkan di Eredivisie sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Penampilannya di level klub kini membuka pintu baginya untuk memulai petualangan baru di panggung internasional bersama timnas Indonesia. PSSI tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menambah kekuatan skuad Garuda dengan talenta seperti Jonathans, terutama menjelang laga penting melawan Jepang. Laga ini diperkirakan akan menjadi salah satu ujian terberat bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Jonathans sendiri diperkirakan akan berlangsung dengan cepat. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah mempercepat upaya naturalisasi sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Selain Jonathans, nama-nama lain seperti Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Sydney Van Hooijdonk juga tengah diupayakan untuk memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dalam beberapa wawancara, Jonathans tidak menutup kemungkinan untuk bermain bagi Indonesia. Ia menyatakan rasa bangganya terhadap warisan Indonesia yang dimilikinya dan selalu mengikuti perkembangan timnas. Koneksi emosional inilah yang membuatnya terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan tim Garuda. Laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 akan menjadi ujian besar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jepang, yang memiliki reputasi sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, telah menunjukkan performa yang sangat solid di babak-babak kualifikasi sebelumnya. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Jonathans diharapkan dapat memberikan angin segar dan memperkuat serangan Indonesia, yang akan membutuhkan kreativitas dan kecepatan untuk menembus pertahanan rapat Jepang. Dengan gaya bermain yang eksplosif di sisi sayap, Jonathans bisa menjadi opsi ideal untuk memperkuat lini depan Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang selalu mencari keseimbangan antara pemain muda lokal dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Jika Jonathans bergabung, ia bisa menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan di babak kualifikasi ini. Kehadiran Miliano Jonathans, bersama dengan sejumlah pemain naturalisasi lain, telah membangkitkan harapan tinggi di kalangan fans sepak bola Indonesia. Banyak yang optimistis bahwa dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi dan mempersulit lawan-lawan kuat seperti Jepang. Namun, tantangan terbesar bagi Jonathans adalah beradaptasi dengan cepat di skuad Garuda dan memenuhi ekspektasi besar dari para pendukung. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Jonathans diharapkan bisa membawa keunggulan teknis dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Bergabungnya Jonathans ke timnas juga menambah deretan pemain keturunan yang memilih memperkuat Indonesia, meski mereka memiliki peluang untuk membela tim nasional Eropa. Ini menunjukkan daya tarik timnas Indonesia yang kian besar, berkat pengembangan program naturalisasi yang terencana dan dukungan penuh dari PSSI. Miliano Jonathans, winger Vitesse yang berdarah Depok, kini berada di ambang memulai petualangan barunya bersama timnas Indonesia.
Dengan laga krusial melawan Jepang yang semakin dekat, publik sepak bola Indonesia berharap Jonathan Hans dapat menjadi salah satu kekuatan baru yang membawa Indonesia lebih dekat ke mimpi Piala Dunia 2026. PSSI kini bekerja keras untuk merampungkan proses naturalisasi, dan semua mata tertuju pada Jonathan Hans yang siap mengukir sejarah bersama Garuda di dada. Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace dikabarkan telah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang. Kabar baru mengguncang dunia sepak bola nasional. Jairo Riedewald, gelandang bertahan asal Belanda yang saat ini memperkuat Crystal Palace di Premier League, dilaporkan telah dihubungi oleh PSSI untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Proses ini bertujuan untuk menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jairo Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, terutama sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Karir sepak bolanya dimulai di akademi terkenal Ajax Amsterdam, di mana ia menunjukkan bakatnya sejak usia muda. Pada usia 17 tahun, Riedewald melakukan debut profesional bersama tim utama Ajax dan langsung mencetak 2 gol, menjadi salah satu pemain termuda yang berhasil membuat dampak besar di Eredivisie. Setelah beberapa musim memperkuat Ajax dan mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Riedewald pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017. Di Premier League, ia berkembang menjadi pemain serba bisa yang seringkali digunakan di beberapa posisi berbeda. Kemampuan bertahannya yang kuat, visi permainan yang tajam, serta kemampuannya dalam mengatur ritme permainan membuatnya menjadi pemain kunci bagi Crystal Palace. Tidak dipanggilnya Jairo Riedewald ke dalam skuad timnas Belanda membuka peluang bagi PSSI untuk menjalin komunikasi dengan pemain yang memiliki keturunan Indonesia tersebut. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa pendekatan awal telah dilakukan, dan pihak Riedewald menyambut baik pembicaraan ini. PSSI sendiri terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi, seperti halnya Riedewald, yang memiliki jam terbang di Premier League dan liga-liga top Eropa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan komitmennya untuk membawa pemain-pemain berkualitas yang dapat membantu timnas Indonesia bersaing di level internasional. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama, langkah untuk membawa Jairo Riedewald dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di lini tengah yang saat ini masih membutuhkan sosok pengatur permainan berpengalaman. Pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2026 akan menjadi ujian berat bagi Indonesia dalam perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, memiliki skuad yang penuh dengan pemain-pemain berkualitas yang bermain di liga-liga top Eropa dan Jepang. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi khusus dan pemain-pemain dengan kemampuan mumpuni untuk bisa mengimbangi kecepatan dan intensitas permainan Jepang. Dengan kehadiran Riedewald, jika proses naturalisasinya berjalan mulus, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah. Riedewald tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang solid, tetapi juga mampu memulai serangan dari lini tengah dengan umpan-umpan panjang yang akurat. Pengalaman bermain di Premier League yang terkenal dengan intensitas tinggi juga menjadi nilai tambah yang besar. Jika Jairo Riedewald resmi bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya akan memberikan dimensi baru bagi permainan skuad Garuda. Dengan kemampuan bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, ia akan menjadi opsi fleksibel bagi pelatih Indonesia dalam merancang taktik menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuannya dalam membaca permainan akan menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk bertahan melawan tim-tim besar seperti Jepang, dan juga memulai serangan balik dengan lebih efektif. Selain itu, Riedewald memiliki keunggulan dalam pengalaman bertanding di kompetisi level tinggi. Bermain melawan klub-klub besar di Premier League seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea membuatnya terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan permainan cepat.
Pengalaman ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang sedang dalam proses meningkatkan standar permainan mereka di kancah internasional. Proses naturalisasi Jairo Riedewald mendapat dukungan luas dari para penggemar sepak bola Indonesia. Para supporter optimis bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman internasional akan memperkuat skuad Garuda dan membantu mereka bersaing di ajang sebesar Piala Dunia. Di media sosial, tagar Riedewald untuk Garuda mulai ramai diperbincangkan, menunjukkan antusiasme para pendukung yang berharap Riedewald dapat segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun, seperti halnya dengan proses naturalisasi pemain lainnya, ada tantangan yang harus dihadapi. PSSI harus memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai aturan dan mendapat persetujuan dari FIFA. Selain itu, adaptasi Riedewald terhadap gaya permainan Asia, terutama di level internasional, juga akan menjadi faktor penting. Meski memiliki pengalaman di liga-liga top, Riedewald harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan gaya bermain yang berbeda di Asia. Kehadiran Jairo Riedewald, jika terrealisasi, akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi. Dengan usia 28 tahun pada 2026, Riedewald berada di puncak karirnya dan diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen internasional lainnya. Semua mata kini tertuju pada PSSI dan kelanjutan proses naturalisasi ini. Jika Jairo Riedewald resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Garuda, Indonesia akan memiliki pemain berkelas internasional yang siap membawa tim ini terbang lebih tinggi. Dengan tantangan besar di depan, terutama menghadapi Jepang, kehadiran Riedewald bisa menjadi pembeda yang membantu Indonesia mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026.